Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, hari Minggu biasa ke-29, tanggal 18 Oktober 2020. Bacaan Injil hari ini dari Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Kembali kita membaca bagaimana itu sikap orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Dikisahkan begini. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Pertama, sudah ada niat jelek, niat tidak baik. Mereka sudah bersekongkol untuk menjerat Tuhan Yesus. Mereka sudah bersepakat antara orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Mereka punya kesepakatan jelek, bersekongkol untuk menjerat Tuhan Yesus, menangkap Tuhan Yesus, menyidangkan Tuhan Yesus, menyiksa, dan akhirnya menyalib Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Itulah dia niat jelek yang ada, persekongkolan yang ada dalam diri mereka. Mereka bersekongkol untuk apa? Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami, pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Ini persekongkolan yang jahat dari mereka kepada Tuhan Yesus. Pertama-tama yang mau diajarkan di sini adalah, mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita sebagai umat Kristiani, sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, mari kalau kita bersama-sama, kumpullah bersama-sama untuk hal-hal yang positif, kumpullah bersama-sama untuk hal yang baik, yang berguna, baik untuk sesama, baik untuk gereja, baik untuk orang lain, dan juga baik katakanlah untuk negara ini. Jangan bersekongkol untuk hal-hal yang jelek, jangan bersekutu untuk hal-hal yang tidak baik. Ini kalau kita melakukan hal itu, bersekongkol, bersekutu untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang jelek, maka kita tidak beda dengan orang-orang Farisi. Orang-orang seperti itulah yang bersekongkol untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kejelekan. Itulah dia orang-orang Farisi zaman sekarang ini. Orang-orang Farisi itu bukan hanya hidup 2000 tahunan yang lalu, tapi orang-orang Farisi pun hadir saat ini. Bisa saja hadir saat ini ketika mereka bersekutu bersama-sama, bermufakat untuk kejahatan, untuk sesuatu yang negatif, untuk menjelekkan orang lain. Di mana ada kesepakatan yang jelek yang dilakukan bersama-sama, disitulah Anda, kita, atau mereka yang melakukan hal itu adalah orang-orang Farisi pada zaman ini. Dan tentu saja orang-orang Farisi meskipun punya power, katakanlah punya kekuatan, tetapi perbuatan mereka sama sekali tidak direstui, tidak dikehendaki oleh Allah Bapa. Mereka berhasil menjerat Tuhan Yesus. Mereka berhasil membunuh Tuhan Yesus. Mereka berhasil menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi perbuatan mereka tidak disetujui, tidak diiyakan oleh Allah Bapa. Buktinya apa? Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengalami kebangkitan, itulah dia tindakan Allah Bapa menjawab ketaatan dari Tuhan Yesus, menjawab kesetiaan dari Tuhan Yesus, menjawab pengorbanan dari Tuhan Yesus. Dan Allah Bapa itu mengatakan, engkau hai orang-orang Farisi, imam-imam kepala,
ahli-ahli Taurat, perbuatanmu, tindakanmu salah, keliru besar. Di hadapanku, di hadapan Allah, tindakanmu salah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kalau kita bersekutu bersama-sama, baik dengan orang yang seagama, sama-sama Katolik, sama-sama pengikut Kristus, Katolik dengan Kristen, maupun juga dengan orang dari agama lain bersama-sama, punya kepercayaan lain, kita bersama-sama untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, untuk mewujudkan kasih, untuk mewujudkan damai, untuk mewujudkan kegembiraan dalam hidup ini. Bersekutulah untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik. Sekali lagi, jangan untuk hal-hal yang jelek. Percuma saya pikir Anda berdoa, Anda ke gereja, Anda beribadah, Anda memberikan kolekte yang besar katakanlah, Anda menunjukkan diri sebagai orang yang taat di gereja, menjalani hidup agama yang baik, tetapi dalam kehidupan Anda bersekutu makan uang rakyat, bersekutu melakukan korupsi, bersama-sama melakukan korupsi. Itulah dia orang Farisi yang muncul pada saat ini. Jangan-jangan orang Farisi itu bukan dulu lo adanya, tapi jangan-jangan kita ini adalah orang Farisi. Dan dengan demikian, orang-orang seperti itu ya adalah juga orang yang menyingkirkan Tuhan Yesus. Berdoa, tapi Tuhan Yesus tidak ada di dalam hatinya, karena mereka sudah terlebih dahulu menyingkirkan Tuhan Yesus dan mempersilahkan roh jahat berkuasa, membuka hatinya si iblis itu masuk, si jahat itu masuk. Ini orang Farisi, ya. Dia tertutup kepada Allah dan terbuka kepada roh jahat, terbuka kepada si jahat, terbuka kepada si iblis, sehingga mereka akhirnya bersekutu bersama-sama untuk melakukan kejahatan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, lalu mendapat pertanyaan seperti itu, Yesus mengatakan demikian. Yesus tahu itu kejahatan hati mereka. Maka Yesus berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu." Mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dari perkataan ini jelas bahwa Tuhan Yesus juga membayar pajak, karena Tuhan Yesus memberikan apa yang wajib diberikan kepada Kaisar. Bahkan Tuhan Yesus pun dari Matius bab 17 ayat 24 sampai dengan 27, silakan kita buka itu, kita lihat itu. Matius bab 17 ayat 24 sampai dengan 27, dengan judul di atasnya dikatakan Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ya, Tuhan Yesus pun melakukan apa yang wajib ia lakukan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak bea 2 dirham itu?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Petrus mengatakan, "Ya, kami membayar." Lalu Tuhan Yesus singkatnya begini, "Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Yesus juga membayar itu sebesar 2 dirham, meskipun cara mendapatkannya itu
cukup menarik ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Lewat caranya tersendiri, katakanlah, Tuhan Yesus tetap melakukan kewajibannya sebagai warga negara, katakanlah, untuk masuk ke bait Allah. Ia pun, Tuhan Yesus pun membayar itu, membayar bea itu kepada pemungut itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dari kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mari kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, sama seperti kalimat Tuhan Yesus dari Matius bab 17 ayat 27, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Artinya apa? Mari kita tunaikan kewajiban kita sebagai warga negara di Indonesia ini, juga membayar pajak kepada negara, dan bayarlah secara jujur, bayarlah sesuai dengan apa yang sudah digariskan, yang sudah ditetapkan dengan peraturan yang ada. Mari kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, jangan macam-macam untuk pajak. Jangan main-main untuk pajak. Jangan berdusta, jangan berbohong mengenai pajak. Berlakulah jujur, jangan seperti orang munafik. Berlakulah benar-benar melakukan tugas tanggung jawab Anda sebagai warga negara dan juga sebagai orang Kristiani. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Jangan juga menjadi orang munafik seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini yang baik kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita mensyukuri kita hidup di negara Indonesia ini, dan kita ingin supaya Indonesia ini maju, ke depannya maju. Ingat, kita orang Kristiani, tetapi juga warga negara Indonesia, di mana kita punya kewajiban juga sebagai penduduk rakyat di negara Indonesia ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, biarlah dalam kehidupan ini sabda dari Tuhan Yesus, ajaran dari Tuhan Yesus ini bisa kita lakukan dengan sepenuh hati. Jangan sampai kita sekali lagi menjadi orang Farisi. Jangan sampai kita ini menjadi batu sandungan. Tetapi jadilah orang Kristiani yang taat kepada Allah. Menjadi orang Kristiani yang juga taat sebagai rakyat Indonesia ini. Salah satu yang penting, yang baik kita renungkan di sini juga adalah kalimat yang pernah dikatakan oleh almarhum Monsinyur Sugio Pranoto. Jadilah 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, saya Katolik, dan saya juga warga negara Indonesia. Ya, saya mencintai iman saya, iman Katolik saya. Saya cinta itu. Saya mencintai Tuhan Yesus. Saya beriman kepada Tuhan Yesus yang saya cintai itu. Dan juga mari kita mencintai negara kita ini. Semuanya itu harus bersamaan, seperti yang dikatakan oleh Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, jadilah orang Katolik yang memancarkan kebenaran, yang memancarkan ketaatan sebagai warga negara, yang memancarkan kasih kepada orang lain, kepada sesama. Sekali lagi, mari bersama-sama untuk melakukan kebenaran, kebaikan dalam hidup kita ini. Amin.